Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi pengingat untuk terus memperbaiki diri dalam ketaatan kepada Allah. Poligami adalah salah satu bagian dari syariat Islam yang sering menjadi perbincangan, baik di kalangan muslim maupun non-muslim. Meski telah dijelaskan dalam Al-Quran dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad, sebagian orang termasuk muslim merasa keberatan dengan konsep ini. Bahkan ada yang sampai mencemooh poligami tanpa memahami konteks dan hikmah di baliknya. Lebih ironis lagi, terkadang hal ini tidak hanya dilakukan oleh wanita, tetapi juga oleh pria muslim yang seharusnya mendukung syariat Islam. Salah satu peristiwa dalam kehidupan Rasulullah yang sering dianggap kontroversial jika dilihat dengan kacamata modern adalah pernikahan beliau dengan Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha. Kisah ini bukan sekadar pernikahan biasa, melainkan syarat dengan hikmah besar yang bertujuan untuk meluruskan tradisi keliru pada masa jahiliyah. Mari kita telah lebih dalam. Zaid bin Haritsah dan Zainab binti Jahsy. Zaid bin Haritsah radhiyallahu anha adalah salah seorang sahabat yang memiliki hubungan istimewa dengan Rasulullah. Beliau adalah seorang mantan budak yang dimerdekakan oleh Nabi SAW. Lalu diangkat sebagai anak angkat oleh beliau sebelum datangnya wahyu yang melarang tradisi pengangkatan anak. Zaid radhiyallahu anhu sangat dicintai oleh Rasulullah. Bahkan masyarakat Quraisy menyebutnya sebagai Zaid bin Muhammad sebelum aturan Islam menghapus tradisi anak angkat. Rasulullah menikahkan Zaid dengan Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha yang merupakan sepupu beliau sendiri dari keluarga Bani Quraisy yang terpandang. Langkah ini adalah upaya untuk menghapus stigma sosial pada masa itu, di mana seorang wanita dari keluarga terpandang dianggap tidak pantas menikah dengan seorang mantan budak. Rasulullah SAW ingin menunjukkan bahwa dalam Islam, kedudukan seseorang tidak diukur dari status sosialnya, tetapi dari ketakwaannya kepada Allah. Namun, pernikahan Zaid dan Zainab tidak berlangsung harmonis. Perbedaan karakter dan kepribadian di antara mereka membuat rumah tangga tersebut sulit dipertahankan. Setelah beberapa waktu mencoba bertahan, Zaid radhiyallahu anhu akhirnya menceraikan Zainab radhiyallahu anha. Pernikahan Rasulullah SAW dengan Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha. Setelah perceraian Zaid dan Zainab, Allah menurunkan perintah kepada Rasulullah SAW untuk menikahi Zainab radhiyallahu anha. Hal ini diabadikan dalam firman-Nya. فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا. Maka ketika Zaid telah menyelesaikan keperluannya terhadap istrinya, menceraikannya, kami nikahkan engkau, Muhammad, dengan dia, agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk menikahi istri-istri anak angkat mereka, apabila anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya terhadap istrinya. Dan ketetapan Allah pasti terjadi. Perintah ini memiliki hikmah besar, menghapus tradisi jahiliyah yang keliru, yang menganggap anak angkat memiliki hukum yang sama dengan anak kandung, termasuk dalam hal pernikahan. Dalam tradisi jahiliyah, menikahi istri atau mantan istri anak angkat dianggap tabu. Dengan pernikahan ini, Allah menegaskan bahwa anak angkat tidak memiliki hubungan mahram seperti anak kandung dalam syariat Islam. Mengapa pernikahan ini akan dianggap kontroversial di zaman modern? Jika pernikahan seperti ini terjadi di era modern, kemungkinan besar akan memicu kontroversi besar. Hal ini disebabkan oleh beberapa alasan berikut. 1. Menikahi mantan istri anak angkat. Masyarakat modern seringkali masih memandang anak angkat seperti anak kandung, baik secara emosional maupun sosial. Karena itu, menikahi mantan istri anak angkat mungkin dianggap tidak pantas, meskipun syariat Islam telah menjelaskan bahwa hubungan ini tidak haram. 2. Latar belakang Zaid sebagai mantan budak. Walaupun Islam telah menghapus perbedaan kasta dan status sosial, stigma terhadap pernikahan yang melibatkan perbedaan latar belakang seperti ini masih cukup kuat di masyarakat tertentu. 3. Pandangan negatif terhadap poligami. Rasulullah SAW pada saat itu telah memiliki istri lain, termasuk Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Di era modern, poligami sering dianggap tidak relevan atau bahkan ditolak oleh sebagian muslim sendiri, sehingga pernikahan ini mungkin akan dipandang sinis. 4. Stigma terhadap wanita yang pernah bercerai. Zainab radhiyallahu anha adalah seorang wanita yang telah bercerai sebelum menikah dengan Rasulullah SAW. Di banyak masyarakat, wanita yang pernah bercerai seringkali tidak layak untuk dinikahi oleh seseorang dengan status tinggi, meskipun pandangan ini bertentangan dengan ajaran Islam. Hikmah dan pelajaran dari kisah ini. Pernikahan Rasulullah dengan Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha mengandung banyak pelajaran penting yang relevan hingga hari ini. Islam menghapus stigma sosial. Dalam Islam, kehormatan seseorang tidak bergantung pada status sosial, jenis kelamin, atau masa lalunya, melainkan pada tingkat ketakwaannya kepada Allah. 2. Meluruskan tradisi jahiliyah. Pernikahan ini menegaskan bahwa aturan syariat lebih utama daripada tradisi atau norma masyarakat yang keliru. Ketika ada tradisi yang bertentangan dengan hukum Allah, tradisi tersebut harus ditinggalkan. 3. Keberanian dalam menaati perintah Allah. Rasulullah SAW menghadapi banyak kritik dari masyarakat Quraisy, tetapi beliau tetap melaksanakan perintah Allah, karena yakin bahwa ketetapannya selalu membawa kebaikan. 4. Poligami sebagai bagian dari syariat. Poligami dalam Islam adalah sebuah keringanan yang diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu.
Mencemooh poligami berarti mencemooh bagian dari syariat Allah yang merupakan tindakan terlarang. Kisah pernikahan Rasulullah dengan Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha adalah bukti nyata bahwa syariat Islam datang untuk membawa keadilan dan meluruskan tradisi yang keliru. Meski aturan ini seringkali bertentangan dengan pandangan masyarakat modern, seorang muslim harus percaya bahwa setiap hukum Allah memiliki hikmah yang mendalam. Tugas kita adalah mempelajari, memahami, dan menghormati syariat ini dengan sepenuh hati. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja dari saya. Semoga apa yang disampaikan dapat membawa manfaat dan menjadi bahan renungan untuk kita semua. Saya mohon maaf atas segala kekurangan atau kekhilafan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.